Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bepom, selamat datang di podcast Balai POM di Kendari. Bincang aman, bangun generasi sadar keamanan pangan. Ruang diskusi santai yang membahas berbagai isu penting seputar keamanan pangan, obat, dan produk yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Bersama kami, Intan dan Juan, di sini kami akan menemani Sobat Banggona dalam podcast episode kali ini. Ngomong-ngomong ya Kak ya, ini kan bulan Ramadan mau selesai ya, bentar lagi Lebaran. Tinggal 7 hari lagi menghitung hari. Di sini pasti banyak teman-teman Banggona podcast yang lagi sibuk menyiapkan persiapan untuk Lebaran, parcel, hampers, terus juga biasanya belanja baju Lebaran. Nah, ketika mereka menyiapkan bahan-bahan buat Lebaran ini harus mengetahui kalau bahan-bahannya itu aman Kak. Jadi Lebarannya itu aman, sehat, dan juga tanpa masalah gitu. Dan makanan yang dikonsumsi dijamin bergizi. Betul sekali. Oleh karena itu, pada saat ini kami akan menemani sobat-sobat Banggona dalam mempersiapkan Lebaran dengan tema menyambut Lebaran, rayakan kemenangan dengan pangan aman dan juga konsumsi pangan secara bijak. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini telah hadir narasumber dari Balai POM di Kendari. Selamat datang Ibu Dewi Amni Idrus. Beliau merupakan salah satu pegawai Balai Besar POM di Kendari yang saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Good Laboratory Practice. Silahkan Bu menyapa teman-teman sahabat BPOM Banggona Podcast yang sedang menonton. Halo sahabat BPOM, selamat pagi, siang, dan juga malam. Ini Ibu Dewi tuh udah hadir 2 kali ya di podcast. Bukan, ini Bu Intan sudah ketiga kali. Oh, 3 kali. Betul. Senang sekali ini Ibu Dewi untuk menemani sahabat BPOM di sini, hadir dalam podcast kita, memberikan informasi-informasi edukatif terkait obat dan makanan ya Bu ya. Ya, betul sekali Ibu Intan. Ibu Dewi ini kan ngomong-ngomong sudah mau Lebaran ya. Terus ini podcast pada episode ini kan temanya rayakan kemenangan dengan pangan aman. Menurut Bu Dewi sendiri itu untuk pangan yang aman pada saat Lebaran itu seperti apa sih? Nah, rayakan kemenangan dengan pangan aman itu artinya merupakan ajakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pemastian pangan yang akan dikonsumsi. Jadi, pangan yang dikonsumsi itu harus benar-benar aman, bermutu, dan juga bergizi. Apalagi saat ini kita menyambut bulan Ramadan, yang sebentar lagi kita akan menyambut juga Idul Fitri. Nah, sehingga aktivitas kita untuk mengkonsumsi makanan pasti lebih tinggi, ya. Sehingga kewaspadaan terhadap pangan aman itu perlu juga ditingkatkan. Seperti itu. Untuk pangan aman sendiri itu ada ciri-cirinya nggak sih Bu? Atau gimana menurut Bu Dewi? Nah, untuk pangan yang aman itu dia harus bebas dari 3. Nah, 3-nya itu pertama, dia harus itu bebas dari cemaran biologi. Kemudian yang kedua harus bebas dari cemaran fisika. Yang ketiga adalah harus bebas dari cemaran kimia. Seperti itu. Tapi selain itu, untuk menghindari bahan-bahan tersebut, kita harus berhati-hati atau waspada pada saat kita melakukan pengolahan pangan, penyimpanan pangan, seperti itu. Tapi begini Kak Dewi, biasanya kan masyarakat itu ketika mengkonsumsi pangan dia mengutamakan rasanya. Yang penting makanannya itu lezat, dia konsumsi. Dia mungkin kurang memperhatikan gizi yang terkandung di makanan itu. Nah, menurut Kak Dewi gimana? Pangan yang aman itu tadi seperti tadi dijelaskan bahwa kita jangan hanya melihat rasanya yang enak atau dia tidak basi atau teksturnya yang lembek. Tapi kita harus benar-benar memperhatikan bahwa pangan tersebut itu harus bebas dari 3 tadi, yang cemaran kimia, biologi, dan juga seperti itu. Mungkin teman-teman Sobat Banggona banyak yang kurang paham ya Kak untuk 3 bahaya pangan itu tadi apa aja sih tadi ya Kak Juan ya? Oh ya ini, cemaran biologi. Nah, cemaran biologi itu artinya pangan tersebut harus bebas dari bakteri, dari virus, dari parasit, dan juga dari protozoa. Kemudian yang kedua itu adalah cemaran kimia. Cemaran kimia itu artinya bahan-bahan yang kita konsumsi harus bebas dari bahan-bahan yang tidak boleh digunakan pada pangan seperti formalin, boraks, metanyl yellow, dan juga rodamin. Tapi bukan hanya itu saja, tapi karena ada juga logam-logam yang harus dihindari dan tidak boleh ada dalam pangan seperti Pb, Cd, As.
Dan terakhir itu adalah cemaran fisik, artinya pangan yang kita konsumsi itu harus bebas dari cemaran-cemaran seperti debu atau potongan-potongan serangga. Kan biasanya kita lihat kalau di berasnya kita sebelum kita tapis itu biasanya ada kayak biji-bijian atau potongan-potongan serangga. Nah itu tidak boleh ada. Oh, ada kutu juga kadang di beras kan ya? Iya, betul. Nah, Makanya juga. harus ditapis dulu. Biasanya kan beras yang disimpan di tanpa palet itu biasanya yang Iya. Iya, kemungkinan betul. besar Iya. ada kutunya Iya. di situ. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Kak Dewi tips-tips untuk cara memilih pangan yang aman dan sehat untuk masyarakat. Nah, selain itu kita harus tahu juga nih, mungkin Bangguna BPOM juga harus tahu untuk peran BPOM-nya sendiri dalam melakukan pengawasan pangan khususnya selama bulan Ramadan ini. Bisa dijelaskan Kak Dewi? Ya, dari Balai POM itu setiap tahun dia mempunyai program yaitu pengawasan intensifikasi pangan takjil dan juga pengawasan pangan terkemas yang biasa dilakukan di retail-retail atau di supermarket seperti itu. Oh, jadi BPOM sendiri itu setiap event tahunan seperti ini kan event Ya. tahunan ini ya, Ya, kalau betul. lebaran ya, itu berarti pasti melakukan intensifikasi sendiri itu ya Bu? Ya, betul sekali. Dan pada saat kita melakukan pengawasan itu kita lakukan pengujian on the spot. Ya. Apa tuh Pengujian on the spot itu ya adalah kita langsung melakukan pengujian terhadap bahan yang dilarang oleh pangan. Jadi kita menggunakan test kit atau rapid test kit. Ya, rapid test kit ya. Nah, rapid test kit itu hanya digunakan untuk pengujian formalin, boraks, dan juga pewarna tekstil, rodamin B, dan juga metanediol. Kenapa bahan-bahan tersebut yang diujikan? Karena ini yang paling tinggi yang sering disalahgunakan oleh masyarakat. Oh, jadi nanti langsung ketahuan hasilnya Iya, ya? betul sekali. Jadi pada saat kita dibelikan sampel, langsung diperiksa, langsung keluar hasilnya. Oh, Seperti itu. keren Keren sekali kan? ya kinerja Iya, BPOM ini. betul. Dalam waktu beberapa menit hasilnya keluar. Oh, jadi BPOM sendiri tuh turun ke lapangan ya Bu pada saat seperti ini ya? Iya, betul Jadi sekali. kayak takjil-takjil, pangan-pangan kemasan gitu diuji lagi. Iya. Oh, saya mau ada pertanyaan nih Bu, mungkin pertanyaan yang sama yang ada di pikiran teman-teman Bangguna Podcast semua ya Bu. Apabila ditemukan di situ sampel yang positif mengandung bahan-bahan berbahaya itu, apa tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh BPOM sendiri Bu? Nah, tindakan yang dilakukan itu pasti dilakukan uji konfirmasi di laboratorium ya, karena laboratorium Balai POM di Kendari itu sudah terakreditasi oleh ISO IC 17025/2017. Artinya pengujian kita itu terpercaya di mata masyarakat dan juga di badan hukum seperti itu. Oh, berarti peran laboratorium sendiri di Badan POM itu sangat berperan penting ya Bu? Iya, dalam betul. pengujian pangan olahan maupun produk-produk lainnya ya? Oh begitu Kak ya. Berarti kalau untuk pangan siap saji kan tadi sudah dijelaskan sama Ya. Kak Dewi untuk tips-tipsnya. Nah sekarang kan sudah jelang Lebaran, biasanya kan masyarakat tuh membeli parcel. Ya, Nah parcelnya kan biasanya isinya itu pangan dalam kemasan. Nah untuk keamanan dalam memilih pangan kemasan sendiri untuk masyarakat ada tipsnya juga Kak? Ada tipsnya. Jadi Balai POM itu mengeluarkan jargon yang bisa digunakan oleh seluruh kalangan, yaitu ceklik. Cek. Nah, ya betul, ceklik itu merupakan kepanjangan dari cek kemasan, apakah kemasannya itu berada dalam keadaan atau kondisi yang baik. Kemudian yang kedua, cek label. Jadi seluruh informasi terkait pangan itu harus ada di label tersebut. Kemudian yang ketiga adalah cek izin edar. Jadi produk pangan olahan yang beredar di Indonesia itu harus memiliki izin edar. Nah, izin edar untuk produk pangan itu ada 3. Jadi ada yang MD, ada ML, dan juga ada yang produk industri rumah tangga. Dan terakhir ada itu cek kadaluarsa. Nah, ini keempat ini harus betul-betul diperhatikan karena jika salah satunya tidak dilakukan bisa dapat mengganggu kesehatan. Oh iya, tadi kan Bu Dewi ada menjelaskan ya untuk cek kemasan yang baik. Itu kemasan yang baik sendiri itu seperti apa Bu? Kemasan yang baik itu adalah kemasan yang tidak boleh bocor, kemasannya juga tidak boleh mengalami perubahan warna, dan juga kemasannya tidak boleh mengembung. Nah untuk kemasan yang biasanya
packing ulang Kak. Biasanya kan saya sering ke Beli bahan kue, minimarket, ya. sering juga melihat seperti misalnya mentega gula, itu kan apalagi sekarang kan musim kita bikin kue di rumah. Nah, Ya. itu gimana Kak untuk membedakan bahwa kemasan ini harus ada label apanya biar masyarakat Oh, itu iya. tahu. Betul. Jadi di repacking itu diperbolehkan, tetapi pada saat dia melakukan repacking itu informasi terhadap produk pangan tersebut itu harus ada. Jadi untuk produk pangan yang di repacking itu harus ada nama produknya, izin edar produknya, ya, kemudian volume atau isinya, expired date, dan juga nama distributor. Selain pangan olahan terus kue-kue begitu kan, untuk lebaran biasanya banyak orang yang masak sendiri ya Bu ya, Ya. masak dalam volume yang besar. Untuk menurut dari Bu Dewi sendiri tuh ada tipsnya nggak agar pangan yang diolah dalam volume yang besar itu tetap aman, tetap bisa tersajikan dengan sempurna untuk keluarga di saat Ya. lebaran ini? Ya, jadi pada saat pengolahan pangan itu kita harus memperhatikan itu tentang penyimpanan pangan, ya. Jadi pada saat kan kalau kita membeli sesuatu itu tidak langsung kita buat ya. Jadi Ya. biasanya disimpan dulu di Di kulkas atau stok. betul. Nah, itu pada saat kita nyetok itu kita harus pastikan bahwa pangan yang mentah itu harus terpisah dengan produk pangan yang sudah terolah. Nah, jadi dia harus beda-beda tempat penyimpanannya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu adalah kebersihan dari peralatan yang kita gunakan dan juga kondisi di sekitar kita. Jangan sampai di situ masih banyak kotoran atau peralatan yang mau digunakan belum dibersihkan karena bisa saja terjadi kontaminasi silam. Dan terakhir yaitu pada saat kita melakukan penyajian makanan itu kita juga harus hati-hati. Penyajian pangannya seperti apa Bu? Hati-hatinya, maksudnya kayak bagaimana gitu? Ya, penyajian pangan, nah gini, kita harus tahu bahwa produk pangan yang sudah diolah dia itu hanya bertahan maksimal 2 jam. Nah, setelah 2 jam itu dia itu sudah mulai ditumbuhi dengan mikroba. Nah, oleh sebab itu setelah pangan yang akan disajikan kita harus perhatikan ketika langsung dimakan, bisa langsung disajikan. Tapi misalnya masih lama dikonsumsi, nah itu harus kita simpan dulu itu di kulkas atau di panci atau supaya tetap harus dihangatkan. Oke Kak Dewi, kalau terkait makanan-makanan khas Indonesia kan masyarakat kita tuh sering banget kalau lebaran masak-masakan seperti opor, rendang, Ya. coto Makassar misalkan, Sambal goreng. sambalnya sambal goreng. Nah itu kan banyak mengandung santan, minyak. Nah, untuk dampaknya apabila makanan-makanan tersebut dikonsumsi secara berlebihan itu seperti apa? Makanan yang bersantan dan juga yang sering digoreng itu dapat menyebabkan kita gangguan kesehatan seperti tekanan darah, kemudian kolesterol. Kenapa? Karena makanan yang sering digoreng apalagi dengan pemanasan yang tinggi itu dapat menyebabkan atau dihasilkan minyak trans. Nah, minyak trans itu sangat buruk untuk kesehatan. Ya. Makanya mungkin trennya kesehatan atau kematian penduduk Indonesia itu kan kebanyakan itu dia gagal jantung atau dia stroke. Nah, itu mungkin karena kebiasaan dari pola hidupnya kita yang sering makanan yang bersantan atau juga yang berminyak atau yang sering digoreng. Jadi Bu, seperti tadi yang sudah Ibu Dewi sampaikan, untuk hidangan lebaran kan Ya. banyak makanan yang berkuah dan bersantan ya. Ya. Opor, rendang, itu untuk menanggulangi hal tersebut ketika lebaran itu ada tipsnya nggak? Supaya kita tetap pola hidup seimbang, makanannya tetap sehat dan terjaga, supaya kita tetap sehat juga pasca lebaran. Betul. Jadi ada tips ini dari saya, yaitu yang pertama kita harus menjaga porsi makan kita pada saat lebaran. Apalagi kan kita lagi ini makanan semua enak semua. Lapar mata. Betul, lapar mata. Jangan. Jadi kita tetap harus membatasi terhadap produk makanan-makanan yang kita makan. Kemudian yang kedua yaitu kita harus mengurangi yang bersantan dan juga yang berminyak, karena itu tadi ada minyak bisa menyebabkan kita kolesterol tinggi dan juga tekanan darah. Kemudian yang ketiga kita harus banyak mengkonsumsi makanan serat. Nah, makanan serat ini bisa diperoleh dari buah dan juga sayur-sayuran. Yang keempat itu kita memperbanyak minum air putih. Ya, betul.
Jadi kita tetap makan makanan yang bersantan, kita tetap juga makan buah-buahan ya Bu, Iya, supaya hidup ini seimbang. betul. Tapi ingat, makanan untuk yang bersantan dan juga gorengan harus dibatasi. Tidak boleh berlebihan. Kak Dewi kan sebagai pengawas farmasi dan makanan yang sudah Betul sekali. senior di Balai Pom Kendari tentu sudah punya banyak pengalaman nih untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Nah, kita mau tahu nih tantangan apa yang sudah Kak Dewi hadapi selama memberikan edukasi ke masyarakat. Tantangannya yaitu masyarakat sering mengabaikan hal-hal yang kecil, seperti kebiasaan tidak suka mencuci tangan, kemudian pada saat membeli produk pangan itu tidak membaca label, ya. Ya makanya tadi itu ada jargonnya Balai Pom itu harus checklist. Ya betul. Termasuk mengecek kadaluarsanya Kak. Iya betul sekali. Jadi Kak Dewi, saya mau nanya nih, kalau untuk Kak Dewi sendiri ada tips-tips nggak supaya membangun masyarakat ini jadi lebih aware, lebih cerdas dalam memilih dan memilah produk-produk pangan yang akan mereka gunakan untuk lebaran nanti? Ya, jadi Balai Pom itu dia mempunyai satu unit fungsi namanya Infocom. Jadi Infocom itu dia bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, edukasi itu bukan hanya secara langsung dilakukan, tetapi kita juga tidak langsung. Tidak langsung itu dia seperti lewat pembagian leaflet, kemudian poster, dan juga karena sekarang teknologi semakin canggih, kita juga melakukan edukasi lewat media sosial. Jadi Balai Pom Kendari itu memiliki media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter atau X, Thread, dan juga Banggona Podcast. Jadi podcast Banggona ini juga salah satu kanal BB POM di Kendari untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya Kak? Betul sekali, dan Banggona Podcast ini sering dinanti-nantikan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. Baik Kak Dewi, kita kan sudah dari tadi sudah bahas banyak hal tentang keamanan pangan nih. Ada mungkin pesan-pesan yang ingin Kak Dewi sampaikan untuk masyarakat khususnya di Sulawesi Tenggara? Rayakan kemenangan dengan pangan aman. Ingat, lakukan checklist sebelum memilih dan juga mengkonsumsi produk pangan. Satu lagi, jaga pola makan agar kesehatan tetap terjaga. Dan sahabat BPOM, semoga obrolan kita pada hari ini menjadi pengingat untuk kita bahwa keamanan pangan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Mari kita rayakan kemenangan dengan penuh rasa syukur. Rayakan kemenangan dengan kebahagiaan. Dan rayakan lebaran dengan rasa aman serta pola makan yang sehat. Saya Juan dan rekan saya Intan pamit undur diri. Sampai jumpa di Banggona Podcast episode selanjutnya. Dah. Love you. Sarangheyo.